Berarti sama juga ya Kak, ya misalkan anak nih gemuk banget kan kelihatannya, kok kayaknya gemuk banget, tapi kan makannya kayaknya itu-itu aja gitu, kayaknya kurang bergizi lah, tapi kok anaknya gemuk, mungkin sama juga seperti itu atau memang ada kelainan nih Kak dari tubuh si anaknya ini? Kalau gemuk, saya jarang sih nemuin kalau anak makannya banyak terus dia apa namanya? Maksudnya kalau misalnya gemuk pasti kalau misalnya ditanya diwawancara secara ibu makannya apa, dikasih makanannya apa, pasti apa inputnya biasanya banyak sih. Biasanya juga bisa jadi karena kondisi orang tuanya biasanya misalnya suka makan gorengan atau suka makan Indomie itu kan tinggi kalori sehingga memang otomatis dia bakalan gemuk bayinya gitu, anaknya gitu. Dan biasanya kalau misalnya anaknya gemuk, biasanya yang bakalan banyak makan sih. Oh Gitu, gitu. banyak makan, terus aktivitasnya juga misalnya cuman dikasih ini main handphone aja nih gitu. Itu kan aktivitasnya juga rendah. Jadi biasanya anak-anak kayak gitu gemuk sih status gizinya. Oh iya. Itu udah masalah anak, maksudnya dengan postur tubuh gemuk kurusnya ya Kak. Memang kan sebenarnya kalau anak gemuk itu ada, ibaratnya ada gen dari orang tuanya juga ya gemuk ya. Sebenarnya kalau misalnya status kesehatan itu kalau misalnya genetik tuh hanya berperan 10%. Jadi kalau misalnya dari 10%, terus pola pola hidup dan gaya hidup tuh 40-20%. Jadi memang paling tinggi tuh di pola konsumsi juga. Jadi biasanya kenapa misalnya anaknya gemuk, orang tuanya gemuk? Bukan selain dari 10% gemuk itu kan ada faktor lain. Dari faktor kebiasaan orang tua makan kan anak itu makan sesuai dengan apa yang orang tua makan kan. Jadi otomatis kalau misalnya perilaku keluarga itu makannya kayak gitu, maka akan turun ke anaknya. Kan karena nggak mungkin anak yang menyediakan makanan sendiri. Ya kan? Oh Pasti iya. anak itu akan mengikuti makanan yang tersedia di dalam keluarga. Gitu. Jadi otomatis kalau misalnya gini orang tuanya makannya tinggi lemak terus, orang tuanya makannya yang goreng-gorengan terus, terus makannya yang makanan-makanan kaleng terus, ya otomatis anaknya kan ngikutin orang yang dimasak di rumah Iya gitu. betul betul. Jadi itu yang menyebabkan kelihatannya itu dia anak gemuk, pantesan aja orang tuanya gemuk juga, nggak gitu. Tapi karena pola makanan, pola yang di meja makannya itu yang sama gitu. Dan itu Nah, coba bayangin itu kan habit itu kebentuk dari dia perkenalan MPASI sampai dia gede. Ketika dia gede, dia pisah sama orang tuanya, belum tentu kebiasaan itu bisa berubah kan? Karena pola hidup itu kan nggak bisa simsalabim berubah, iya bener. ya kan? Itu, jadi lebih ke pola hidupnya. Jadi baiknya gimana sih Kak? Misalkan nih, kita udah punya gen gemuk nih misalkan, pengen anaknya itu apa Apa? namanya? Misalkan nih kita kita udah punya punya gen gemuk misalkan, anak kita Hmm, dari orang tuanya ada gen gemuk. Nah, gemuk ini kan kegemukan ini kan dia faktor resiko untuk tertular untuk kena penyakit lainnya itu kan lebih tinggi daripada dengan anak yang badannya normal gitu maksudnya tanpa kegemukan gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk cara biar eh, si anak ini nggak gemuk banget ini gimana, Kak? oh jadi ini ya, jadi balik lagi ke konsepnya. Gemuk itu maksudnya gen itu hanya berperan 10%. Jadi kalau misalnya memang anaknya nggak mau gemuk, ya memang bahwasannya pola makan yang harus dirubah. Meja apa namanya, makanan-makanan yang tersedia di meja makan tuh harus berubah secara sadar satu keluarga berubah. Itu sehingga kan ingin melindungi anak dari resiko misalnya kegemukan atau obesitas gitu. Nah, itu memang harus bekerja sama dari satu keluarga itu untuk berubah ke pola hidup yang lebih sehat. Nah, eh terus tadi gimana? Yang gemuk itu? Yang gemuk itu kan gen, maksudnya kan kegemukan itu kegemukan yang berlebih itu kan akan apa ya? Lebih besar beresiko untuk
kena penyakit yang lain gitu Kak. Kayak Mm-mm. misalkan, ya misalkan kan nanti Jantung, dewasanya diabetes, kolesterol gitu kan. hipertensi. Mm-mm. Ya gitu. Nah, Iya. untuk kita nih sebagai orang tua nih, cara mencegahnya gimana sih Kak? Oh, iya ya. Nah, selain tadi kan mengubah makannya bareng-bareng, nah anaknya itu harus diajak beraktivitas fisik. Jadi diajak bermain, diajak jangan terlalu sering main gadget, terus juga pola hidup yang sehat, cuci tangan yang baik, apalagi sekarang zaman pandemi ya. Cuci tangan kan Iya sudah mulai betul. diperhatikan. Kalau dulu kan kita tenaga kesehatan kayaknya biar cuci tangan. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya, semuanya jadi peduli sama cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer gitu kan. Itu juga berpengaruh. Terus menjaga imunitas tubuhnya si anak yang gemuk itu juga bagus. Nah, kalau misalnya udah tahu anaknya gemuk, berarti harus dibiasakan untuk berolahraga. Terus pemakaian gadgetnya juga dibatasi. Karena kan kalau misalnya kita main gadget kan kita cuma duduk, diem, tanpa mengeluarkan kalori kan. Sedangkan makanan yang dimakan kan pasti tetap sama gitu. Nah, terus eh, itu sih kayak paling diajak main, diajak aktivitas fisik, terus makanannya juga dijaga, dikurangi makan makanan yang tadi tuh dibahas apa makanan-makanan junk food kan kalau misalnya zaman saya kecil dulu kan sering, sekarang masih nggak ya, kayak anak-anak suka diajakin ke KFC, ke McD gitu, masih suka nggak ya? Kalau Kalau pandemi ini kayaknya lagi enggak deh Kak, tapi kalau nggak pandemi mungkin banyak banyak orang tua yang ke situ kali ya. Karena kan biar praktis juga, males masak gitu. ya kalau gitu, makanan-makanan yang itu memang harus dibatasi karena kan dia tinggi garam dan lemak gitu, itu udah pasti banget. Maka pokoknya kalau misalnya udah tahu, misalnya kita sadar nih, secara sadar kayak keluarga kita banyak yang gemuk nih, nah berarti hati-hati tuh makan makanan KFC, McD, pizza, makanan-makanan yang tinggi lemak. Oh, terus yang sekarang nih, yang faktor banyak gemuknya juga biasanya karena minuman manis. Misalnya Hmm. anaknya mau jajan, teh sisri kasih, ale-ale dikasih. Nah, itu tuh banyak banget. Itu justru kasus-kasus yang kayak gitu yang bikin gemuknya tuh kelihatan bek, kelihatan gemuk banget gitu. Dan bahayanya lagi, itu kan gulanya gula buatan. Khawatirnya ketika minum itu, minum air putih. Nah, khawatirnya 10 tahun, 20. eh Halo Kak? Iya, heeh. Nah, khawatir ya kalau misalnya minum minuman manis yang kayak tadi, teh sisri, ale-ale gitu kan. Itu khawatirnya kalau misalnya nggak diimbangi. Ah, sinyalnya nih Kak, aduh bener-bener nih kalau lagi. Hah? Sudah? Halo Kak, Sudah? balik lagi. Nih, tadi kan udah sempet bahas-bahas junk food juga nih Kak. Dari Mm-mm. apa sih anak boleh makan junk food? Apa harusnya benar-benar nggak boleh nih anak makan junk food?
junk food. Jadi kalau misalnya junk food itu kan kalau misalnya secara bahasa kan kita kalau misalnya artiin junk food tuh makanan sampah ya. Nah, Iya, makanan betul. sampah itu makanan apa sih? Jadi makanan sampah itu adalah makanan yang dia terlalu tinggi kalori, terlalu tinggi gula, dan sama terlalu tinggi lemak. Jadi kan kalau misalnya kita makan tuh kan ya tadi prinsip itu adalah prinsip gizi seimbang yang dimana karbohidrat yang paling bawah, terus di atasnya ada sayur dan buah, di atasnya ada protein hewani, dan di atasnya lemak, gula, dan garam. Nah, semakin tinggi piramidanya, berarti kan yang boleh dikonsumsi sama kita semakin sedikit. Nah, Betul, betul. makanan-makanan junk food itu dia udah tinggi lemak, tinggi kalori, garamnya juga tinggi, sehingga ketika diproses di dalam tubuh, dia akan mengakibatkan sampah-sampah energi yang tidak terpakai. Itulah disebut namanya makanan junk food. Nah, kalau misalnya anak-anak boleh nggak makan? Ya kalau misalnya sesekali mah boleh kali ya. Maksudnya biar anaknya juga, kadang gini loh, kalau misalnya kita prinsipnya kan tadi gizi seimbang ya. Kalau misalnya kita misalnya mau ngasih makanan yang kayak gitu, coba dibuat aja di rumah gitu. Atau misalnya sesekali sebulan sekali. Atau misalnya 6 bulan sekali. Kalau misalnya terlalu sering, disarankan memang tidak diberikan. Apalagi pada anak-anak. Khawatirnya anak-anak itu udah terlanjur suka. Jadi dia membiasakan diri dia dengan tingkat gurih yang tinggi gitu. Kan kalau misalnya makanan-makanan yang kayak gitu kan, apa namanya, gurihnya tuh tinggi banget. Jadi kalau misalnya terlalu sering diberikan, nanti anak kalau misalnya makanan-makanan di rumah nanti dia kurang asin mah atau kurang bumbu mah gitu. Jadi dia terbiasa dengan makanan yang tinggi gula dan garam, gula, garam dan lemak itu Jadi gitu. itu sebenarnya yang bikin kegemukan juga ya Kak, karena kan apalagi kalau asupan gula garam itu nggak dipakai, anak terus dikasih gadget kan makin tambah gemuk gitu ya Kak ya. Jadi banyak Iya memang. apa ya, banyak kalori yang nggak dipakai sama si. Gizinya tuh ada 3. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya kita nih sebagai ibu, yang harus kita perhatikan tuh masalah gizi nih pertama, Indonesia itu ada masalah gizi kurus, gizi kurang atau gizi buruk. Yang kedua, tersedia beraneka ragam, itu kasus gemuknya juga lebih tinggi karena dia ketersediaan makanan yang kayak gitunya juga banyak gitu. Kalau misalnya kayak saya nih kan sekarang ke daerah gitu, saya juga, oh alhamdulillah sekarang di sini McD aja nggak ada, KFC cuma satu, Ricis juga cuma satu. Kalau saya di Depok kemana-mana juga banyak. Jadi ketersediaan makanan-makanan itu juga berpengaruh sih gitu. Kalau misalnya di sini saya di daerah, makanan makanan harus lebih hati-hati karena di sini aja cilok aja jarang. Kalau misalnya sana jajan sedikit ada cilok. Cilok kan dia tinggi energi juga karena kan dia cuman tepung doang gitu. Terus makanan-makanan junk food tuh nggak cuma dari makanan barat. Makanan Indonesia juga ada kayak gorengan, dia kan tinggi lemak. Martabak, martabak juga tinggi lemak banget. Itu kalau misalnya kita ngeliat tukang martabak kan margarinnya dikasihnya banyak-banyaknya. Terus misis coklatnya juga dikasih banyak banget. Itu Betul, udah betul. lebih, gulanya udah banyak banget, tepungnya udah banyak banget, margarinnya banyak banget gitu. Jadi konsep junk food nggak cuman apa tadi ya, konsep konsep junk food itu jangan diidentikan dengan makanan-makanan luar negeri aja, tapi makanan Indonesia yang
tinggi garam, gula, dan lemak, itu juga termasuk makanan-makanan yang ketika kita makan, itu akan paling baiknya, paling idealnya masak sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya ada tantenya mau ngajakin atau eyangnya mau kemana gitu, ya sebulan sekali aja cukup. Lanjut ya Kak, kita ke ada lagi nih pembahasan, ada lagi soal anak 3 tahun boleh nggak sih makan pedas Kak? Makan pedes. Kalau misalnya makan pedes, itu kadang balik lagi ke kebiasaan keluarga. Karena kan kadang kalau misalnya saya pernah dengar tuh ya, di Padang anak ibarat kalau di Padang nih, ibarat kata MPAS aja udah kasih sambel gitu. Sebenarnya eh anak 3 tahun dikasih sambel. Kalau sebenarnya kalau misalnya udah setahun sampai 2 tahun kan dia udah bisa makan makan makanan yang rumah ya. Kalau misalnya anaknya kuat ya boleh-boleh aja sih Kak. Tapi kalau nggak kuat ya jangan. Kan kadang ada orang yang makan kebiasaan keluarganya bagaimana. Makan pedas ya nggak apa-apa lah ya, tapi jangan jangan mungkin jangan kasih yang pedas-pedas banget kali ya Kak, jangan apa ya, mungkin orang tuanya suka sambal akhirnya anaknya ikutan makan sambal pedas banget, mencret gitu kan. Oh jangan, Ya kayak gitu. jangan tuh jangan. Jadi yang, kalau misalkan emang udah kebiasaan dari keluarga, mungkin yang tadinya makan pedas banget mungkin bisa dikurangi sedikit-sedikit ya Kak, karena kan takutnya anak Oh, ikutan muat gitu ya Kak ya. oh, oh, bener kalau misalnya tingkat pedesnya pedes banget ya jangan kasih ke anaknya mau usia 3 tahun. 3 tahun masih kecil banget. Janganlah. Oh, oh, kalau misalnya pedes mah usia remaja lah ya. Kalau misalnya masih 3 tahun mah baiknya kalau misalnya pedesnya pedes banget janganlah jangan dikasih. Kasihan perutnya. Nah, ada lagi nih Kak, kan setelah 6 bulan ASI eksklusif, kemudian dilanjut dengan MPASI sampai 2 tahun. Maksudnya Mm-mm. MPASI sampai 2 tahun plus masih ASI juga, kasih ASI. Mm-mm. Setelah 3 tahun ini, anak masih harus minum susu nggak sih Kak? Oh, jadi kan tadi kan usia 0 sampai 6 bulan full ASI. Terus kalau misalnya untuk usia 6 sampai 2 tahun ASI ditambah MPASI. Ya kan? Nah, apakah setelah 2 tahun masih butuh susu nggak? Gitu ya. Jadi, ketika dia udah usia 2 tahun, ASINya udah selesai, terus makanannya udah bagus, maka sebenarnya susu bukan menjadi kebutuhan yang paling mendasar gitu. Ketika dia makanannya sudah cukup kan kalau misalnya di susu kita mau ngambil apanya sih?
Ya di susu tuh biasanya kan kita ngambil proteinnya, lemaknya, dan kalau misalnya zat mikronya itu ada zat besi sama kalsium. Ya, yang utamanya sih di kalsiumnya gitu. Nah, selama dia masih bisa mengganti ke protein hewani lainnya untuk memberikan asupan kalsium, protein, atau lemak, kan bisa diganti ke daging ya. Itu masih aman aja anak tanpa susu gitu. Nah, kayak sekarang kan apalagi kan susu harganya mahal ya. Saya juga Betul. waktu di puskesmas tuh suruh beli susu kan ya, nanganin kasus gizi kurang kan harus dikasih susu. Waduh, mahal juga gitu. Jadi apa pernah saya diskusi sama teman saya yang di puskesmas. Sebenarnya kalau misalnya dari kecil tidak dibiasakan makan minum sufor, anak tuh nggak bergantung sama sufor gitu. Selama pemenuhan gizi makanan itu bagus gitu kan. Selama ini kan kayak ibu-ibu, udahlah susu aja lah gitu. Itu yang persepsi yang kurang. Misalnya untuk anak-anak biasanya dia proporsi lemaknya masih dikasih tinggi karena soalnya susu formula kan harganya juga lumayan Kak. Jadi cukup pusing juga kalau misalnya anak udah kebergantungan sama susu. Jadi masih Jadi bisa sebenarnya dihandle kalau dengan sumber misalkan protein hewani yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan nutrisinya dia tercukupi dengan makanan sehari-harinya, susu itu nggak perlu-perlu banget ya Kak ya. Mhm, nggak yang kayak harus tiap hari banget. Tapi tuh kita harus ibunya harus memastikan bahwasannya tadi protein, lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi itu ada tersedia di makanan si anak itu. Tuh. Ini cukup penting nih Kak, pertanyaan terakhir aku taruh di terakhir. Pilihan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupannya itu seberapa Apa? penting? Kemudian kita usaha untuk mencukupinya itu dengan apa? Maksudnya dengan makanan yang kita sajikan itu bagaimana gitu? Gimana Kak tadi pertanyaan awalnya? Kurang jelas? Tadi gimana 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan gimana? Nah, 1.000 hari pertama kehidupan ini kan penting banget Kak, buat si Hmm. anak ini. Nah, terus kita sebagai orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi untuk perkembangan anak ini harus usaha dengan apa, harus makanan apa yang perlu kita sajikan banget nih, yang perlu kita perhatikan untuk si anak ini. Oh ya. Ya, jadi emang ini penting banget nih 1000 hari pertama kehidupan. Nah, buat yang belum tahu 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah 1000 hari si anak ini tumbuh dan berkembang. Sejak hari pertama si anak ini ada di dalam kandungan ibunya selama 9 tahun sampai anak usia 2 tahun. Nah, itu kalau dijumlah semuanya ke totalnya itu 1000 hari. Nah, ini adalah masa emas anak dan masa emas si ibu untuk memberikan nutrisi yang paling penting. Nah, karena pentingnya kenapa? Karena volume otak itu tumbuh tuh sangat besar di usia itu. Jadi ibarat kata kalau misalnya kita pengen anak gak stunting, itu periode emas tuh harus diselamatkan. Nah, sayangnya banyak ibu-ibu yang belum tahu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebenarnya yang paling utama itu ini sih Kak dari masa sebelum masa kehamilan. Jadi biasa kalau misalnya mau nikah, kan kita ngurus dulu tuh ke KUA, ke kelurahan. Nah, itu kan biasanya harus ada surat sehat. Nah, kalau misalnya saya di Depok atau di ibu kota ya,
Jakarta, Depok itu kan wajib tuh datang ke puskesmas, tes darah, terus ada konseling gizi, ada suntik tete, ya kan. Nah, saya kan waktu itu calon suami saya dari Kendari. Saya tanya, di sana ada programnya nggak? Oh, ternyata nggak ada. Sebenarnya menurut saya program atau kebijakan itu penting gitu. Karena kan ketika konseling gizi kan diberitahu, ini loh Bu, sebelum hamil tuh harus persiapan suplementasi zat besi dan asam folat. Karena itu kan penting untuk perkembangan janin. Nah, makanya kenapa biasanya kalau misalnya Catin itu dites darahnya, dilihat kadar Hb-nya, kalau misalnya kadar Hb-nya rendah, pasti akan diberikan suplementasi zat besi. Karena di dalam zat besi itu sekalian sudah ada asam folat. Itu dulu tuh yang pertama sebelum hamil. Nah, ketika dia udah memberikan suplementasi diri, dia ketika hamil, kan diharapkan tidak terjadi ibu 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 hamil anemia, ibu hamil kurang energi kronis, kan menghindari dua hal itu kan. Karena ketika ibu udah kayak gitu, itu bakalan berdampak sama pertumbuhan si anaknya, apalagi asam folat. Asam folat kan fungsinya itu untuk perkembangan janin. Nah, jadi kalau misalnya itu ya dari masa sebelum kehamilan dia harus mensuplementasi dirinya dengan zat besi dan asam folat. Ketika hamil, dia udah tahu hamil, dia harus kan biasanya kalau misalnya hamil periksa dapat zat besi juga tuh. Itu Iya, harus betul. diminum setiap hari. Karena kadang cuma dikasih tapi nggak diminum, ya kan? Iya. Nah, oh ya kan? Terus juga ini juga buat mbak-mbak di sini yang punya adik perempuan, kalau kan pemerintah tuh sekarang ada suplementasi zat besi. Itu kalau misalnya adiknya dikasih, tolong bilangin ke adiknya harus diminum. Karena itu akan sangat membantu mengurangi prevalensi anemia di Indonesia. Nah, udah gitu ketika hamil, kan dikasih suplementasi zat besi, atau kalau misalnya periksa ke dokter kandungan atau ke rumah sakit yang lebih besar, biasanya kan ditambahin vitamin yang lain, ada kalsium, ya kan? Nah, itu diminum. Jangan cuma dibeli doang tapi nggak diminum. Terus terus makan makanan yang bergizi seimbang. Terus biasanya kan kalau misalnya orang hamil ada morning sickness, nah itu yang harus dihadapi kok. Walaupun ada morning sickness, kita tetap harus makan. Jangan sampai nggak makan. Pokoknya muntah makan lagi, mual muntah makan lagi, nggak apa kayak gitu. Itu kalau misalnya memang sudah berat, memang harus periksa ke dokter atau minta biskuit ibu hamil di puskesmas terdekat. Jadi pemerintah sudah memberikan secara gratis, itu ada di puskesmas dan di ahli gizinya. Jadi bisa diminta di puskesmas terdekat. Itu tidak ada di rumah sakit, memang harus ke puskesmas. Itu. Nah, itu kalau misalnya itu biskuit ibu hamil, itu memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Kemenkes agar dia tinggi energi dan tinggi protein sehingga membantu kekurangan gizi si ibu ini ketika dia mengalami mual dan muntah. Udah gitu, eh kalau misalnya, oh ya, terus kalau misalnya ibu hamil kan kadang, ih harus minum susu ibu hamil nggak ya, gitu kan? Nah kalau misalnya itu juga option apa namanya pilihan aja, itu karena kalau misalnya dari dosen saya yang bilang kalau misalnya susu ibu hamil, sebenarnya kan yang itu lagi balik lagi yang kita incer dari susu itu adalah lemak. Jadi selama dari makanan kita udah ada lemaknya, ya nggak masalah nggak minum susu ibu hamil gitu. Cuman kan kadang namanya ibu-ibu kan khawatir ya, aduh kayaknya kurang nih, jadi minum susu lagi. Padahal kan susu itu juga lumayan mahal juga kan. Tuh, jadi selama dari makanan udah bagus itu udah aman gitu. Terus kan kadang kalau misalnya susu kan kita ngambil apa namanya zat-zat yang difortifikasi yang ditambahkan pada susu itu gitu. Nah udah jadi selama kehamilan itu 9 bulan itu makanannya harus bagus dan setelah hamil setelah melahirkan melakukan IMD, ya kan? Nah, itu harus disepakati juga. Misalnya si ibu melahirkan di rumah sakit. Nah, itu harus sepakat sama dokternya, saya mau melakukan IMD. Karena kan beberapa rumah sakit, tapi sekarang udah ada peraturannya sih. Kalau misalnya rumah sakit kan harus IMD ya. Udah ada peraturannya. Nah, itu IMD juga penting karena di IMD itu ada
kolostrum, yang dimana di situ ada imunitas tubuh si ibu akan turun ke si anaknya gitu. Itu masa-masa yang paling penting. Udah IMD selama 6 bulan ASI eksklusif. Nah ini nih, kadang buat wanita pekerja ini cantik-cantik mundur. Ini butuh Mundur-mundur perjuangan cantik. juga. Iya, iya memang kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya buat buat ASI itu memang saya sering dapat keluhan ya, misalnya ASI saya nggak keluar, makanya saya pakai Sufor gitu. Jadi, nah itu memang harus kerjasama antara si ibunya, suaminya, keluarga yang ada di lingkungannya dia. Karena kan kalau ibu hamil, susunya itu kan ngaruhnya dari stres ya, faktor stres itu sangat berpengaruh terhadap keluarnya ASI. Jadi, ya buat para bapak-bapak dan suami, kalau misalnya Harus istrinya lebih lagi, peka gitu ya, Kak. iya bener, gitu. Itu masa-masa yang penting soalnya. Soalnya anak kan makan cuma dari ASI. Kalau Iya, misalnya ASI betul. nggak keluar, makan apa anaknya? Gitu. Itu selama 6 bulan. Itu harus ASI, ASI aja harus apa namanya, semangat lah si ibu dan keluarganya. Karena ASI itu nggak cuma dari si ibu doang, tapi keluarga itu sangat berpengaruh. Dari keluarga besar juga, ntar dari ibunya, dari mertuanya, dari teman ibunya, dari tetangga kanan, tetangga kiri itu lumayan banyak berpengaruh besar terhadap banyaknya ASI yang keluar. Tuh. Nah, sambil ASI, sambil belajar bagaimana MPASI. Karena MPASI ini kan kesabarannya harus sangat ekstra ya. Ya, betul, betul. Dari dari menunya, alat-alatnya, ya kan, kebersihannya, terus bahan makanannya juga mau apa gitu kan. Biasanya kan harus banyak yang ginilah inilah gitu. Itu harus siap mental tuh di MPASI pertama. Karena kan MPASI pertama kan dia bentuknya kental ya. Jadi lebih disaring kan, menu saring. Terus kalau misalnya udah 8 bulan, 9 bulan udah masih mending lah nasi tim. Itu yang perjuangan tuh yang 6 bulan tuh. 6 bulan, 6, 7, 8 itu perjuangan tuh. Dan itu adalah masa-masa kritis anak di mana dia mengenal awal rasa dari bahan makanan itu gitu. Jadi itu penting banget. 6 bulan, 6 sampai 9, 6 sampai 8 bulan. 9 sampai 12 itu kan udah boleh makanan tim. Nah, tapi selama itu baiknya tidak menggunakan garam. Jangan dikasih garam, kalau misalnya mau dikasih kaldu ayam, kaldu udang itu masih boleh, kaldu daging itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk tambahan perasa itu pasti udah pada tahu lah ya nggak boleh. Sampai usia setahun lah. Setahun sampai 2 tahun itu sudah diberikan makanan biasa, makanan rumah gitu. Nah, itu tuh kenapa MPASI itu penting? Karena MPASI ini sebenarnya gini, eh apa namanya, pengenalan makanan ke anak itu akan mempengaruhi psikologi si anak. Jadi pengenalan pertama makan anak itu juga akan mempengaruhi perilaku anak ketika dewasa. Jadi makanya kenapa kalau misalnya makan tuh harus duduk di meja makan, itu harus diajarkan ke anak sejak dini karena itu akan mengajarkan anak bagaimana kamu tuh kalau makan harus kayak gini, harus ada adatnya, harus ada tatanya gitu. Nah, itu akan mengajarkan kepada si anak mengenai tata krama kehidupan yang lainnya gitu. Jadi kita sambil nyuapin juga sambil bincang-bincang juga ya Kak ke anak. Maksudnya sambil ngasih Mm-mm. stimulasi ke anak gitu ya. Nggak cuma ayo makan, suapin, suapin. Terus ada sedikit paksaan lah biar itu makanan di mangkuk habis gitu kan. Iya, heeh. Jadi selama makan itu juga mengajarkan tata krama ke anak, terus juga mengajarkan kedisiplinan waktu makan. Ya kan, waktu awal-awal tuh kan harus disiplin makan tuh harus dikenalkan gitu. Terus juga membangun membangun hubungan yang baik lah antara ibu dan anak gitu. Makanya jangan sampai misalnya ada yang misalnya orang tua yang punya pembantu nih, si anak malah maunya sama si pembantunya, nggak mau sama ibunya, itu kan bikin sedih ya gitu. Jadi yang lebih tahu makanan kesukaan anaknya pembantunya malah. Iya, baiknya kan justru bonding antara ibu dan anak itu harusnya lebih-lebih daripada yang lain gitu ya Kak ya. Justru dari makanan itulah bisa
meningkatkan bonding antara si anak dan si ibunya gitu. Karena dari perut jatuh ke hati. Ada Tapi emang pertanyaan lagi nih, Kak. tapi secara psikologis emang gitu loh, Kak. Mhm, mhm. Iya, karena kan kalau gini, ibaratnya jangankan anak ya, kita yang udah dewasa yang udah ngerti lapar, kalau udah lapar pengennya marah-marah gitu kan, Kak. Iya bener, itulah makanya. Apalagi si Hmm. anak yang belum ngerti katakanlah perutnya lapar tapi aku harus apa gitu kan. Paling bisa cuma Bener. nangis kan. Nangis. Heeh. Nah, ini Iya ada emang. pertanyaan lagi, Kak. Dari Kak Hmm. Selvi Fauziah. Mau tanya Iya. dong, kalau vitamin-vitamin selama kehamilan itu apa ngaruh ke janin jadi bengkak-bengkak mukanya pas lahir? Nah, ini gimana nih, Kak? Hmm. Bengkak-bengkak mukanya pas lahir. Vitamin-vitamin selama kehamilan. Kalau selama makan vitamin, minum vitaminnya itu, ini sih Kak, kalau misalnya selama minum vitaminnya itu sesuai anjuran dokter, biasanya sih, kan kalau misalnya vitamin itu kan keluarnya dari ginjal kita ya. Kalau misalnya minum vitaminnya bagus, minum airnya bagus, itu kan akan diproduksi lagi kan, disaring sama ginjalnya gitu. Sebenarnya sih kalau ngaruh ke janin kayak nggak terlalu ya, kecuali misalnya memang ada kasus-kasus khusus, misalnya si ibunya ada apa gitu, jadi dampaknya ke janin. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, lebih ke tensi sih, yang saya pahami ya. Tuh, yang saya pahami sih kalau misalnya vitamin, selama minumnya sesuai dengan anjuran dokter, tidak berlebihan, terus minum airnya juga bagus, sehingga apa namanya, proses di tubuhnya juga baik gitu, pembuangan airnya juga baik, jadi nggak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya bengkak-bengkak tuh kayak kebanyakan air gitu nggak sih? Iya ya, kayaknya kalau kalau bengkak-bengkak itu mungkin entah karena gangguan ginjalnya, entah ibunya atau anaknya gitu ya, Kak ya. Karena kan biasanya juga Hmm, orang dewasa kan juga kalau misalkan ada gangguan di ginjal kan biasanya dia bengkak-bengkak jadi edem gitu gitu, Kak. iya, heeh. Makanya kadang kalau misal melahirkan kan harus cek darah dulu kan. Heeh, betul betul. Jadi kayaknya lebih ngaruh ke situ deh, apa namanya, sirkulasi ginjalnya ya. Makanya kalau misalnya minum vitamin kan emang harus banyak minum air putih kan? Iya, mungkin Karena kan, kurang air putih atau gimana gitu ya, Kak. karena kan ibarat kata kan itu kan suplementasi, bukan dari makanan. Kan biar dia bisa terserap maksimal oleh tubuh kan memang harus konsumsi air minum kan? Iya, betul betul. Ya. Nah, ini untuk Kak Selvi ini berarti selama hamil sampai dengan melahirkan sampai mungkin ada keluhan gejala-gejala lebih baik kayaknya sambil diperiksakan dulu ya, Kak ya. Periksakan Mm-mm. ibu dan bayinya ke laboratorium gitu ya, Kak. Iya benar, harus cek darah dulu. Kita tuh harus tahu ini karena vitaminnya kah atau ternyata dari tensinya atau dari yang lainnya. Gitu. Nah, Kak, ini mau tanya nih, Kak. Misalkan nih, ini pertanyaan aku pribadi sini, Kak. Iya, iya, boleh, boleh, boleh. Untuk menaikkan berat badan secara drastis tuh gimana nih, Kak? Ini kayaknya kakaknya berat badannya. Hmm. Butuh tips dan trik. Ini kan jadi ceritanya tuh nafsu makan tuh kadang naik turun naik turun. Aduh berat badan gak karuan banget gitu kan. Pengen pengen banget nih naikin berat badan secara instan gitu gimana Kak? Kalau secara instan, minum susu Epatan weight gain. Kalau misalnya bener mau secara instan ya minum susu, Mbak. Oh. Terus ada lagi nih Kak. Minum susu mungkin itu bisa jadi alternatif kali ya Kak ya. Mm-mm. minum minum susu yang bermerek, dia tinggi, yang cari aja yang tinggi protein sama tinggi kalori, tinggi lemak. Nah, itu Oh. apa namanya? Itu bisa meningkatkan berat badan secara signifikan, tapi kalau nggak minum itu ntar turun lagi. Jadi kalau misalnya mau naikin berat badan, itu ya makannya harus disiplin, Mbak.
Kalau sama, kalau misalnya mau kurusin berat badan, makannya harus disiplin. Kalau misalnya mau naikin berat badan, makannya harus disiplin. Jadi harus punya jadwal yang apa namanya yang baik. Jam 7 harus makan nasi, jam 10 harus makan cemilan, jam 12 harus makan siang, jam 4 sore harus makan cemilan, maksimal maghrib itu makan malam gitu. Itu harus rutin kan kadang kalau misalnya kurus tuh waktu saya recall atau saya wawancara itu mereka banyak skip makan sarapan. Terus jadi digabung tuh jam 10 sarapan sama makan siang, terus makan lagi maghrib. Biasanya kan gitu tuh pola makannya. Itu biasanya mereka ya otomatis badannya kurus, makannya sedikit. Terus sekalinya makan juga nggak banyak. Atau misalnya sekalinya banyak, jadi ngerasanya, ih tadi udah makan banyak kok gitu. Jadi Ini Kak, terus harus sedia cemilan sih. Nah, oh, tapi cemilannya juga harus dipilih-pilih, jangan cemilan yang gorengan atau apa. Ya, cemilan yang kayak crackers, biskuit, itu kan dia tinggi lemak juga. oke Kak, ini udah 1 jam nih, nggak kerasa nih kita udah Oh iya? bincang-bincang. Iya, kita udah satu Masya jam. Allah, Alhamdulillah. Seru juga ya. Saya baru pertama Eh, kali live. Tau. iya, sambil sinyal-sinyalnya kayaknya agak ngadat-ngadat dikit nih. Iya. Lain kali kita bisa lebih lebih lama lagi kali ya Kak kita bincang-bincangnya. Mungkin masih banyak banget nih pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab. Nanti bisa Hmm, kita apa ya, bisa kita sharing-sharing via kampus mama kali ya Kak. Kita nanti buat iya. Q&A, nanti bisa Kakak jawab gitu ya Kak. Iya, sip. Boleh, boleh, boleh. Ini Kak, terakhir nih Kak, saran, kesimpulan, dan masukan nih untuk ibu-ibu, calon ibu, sampai nanti kita tua nih untuk menjaga tetap mengusahakan lah gimana badan bisa sehat, bisa normal, bisa fit, dan jauh dari penyakit gitu. Iya, ya. Oh iya, terus apalagi sekarang zaman ini ya, lagi masa pandemi ini, sebenarnya eh saya tadi baru apa namanya? Saya banyak webinar gizi. Sebenarnya yang saya khawatirkan adalah banyak program gizi yang tidak terlaksana ketika pandemi ini. Seperti Posyandu kan salah satunya. Sebenarnya Iya, ini betul. membuat khawatir, apalagi sebenarnya gizi ini lagi punya program surveillance, yaitu mendata status gizi anak dan ibu hamil gitu. Tapi tertunda karena pandemi ini. Sebenarnya ini agak cukup mengkhawatirkan karena kalau misalnya Indonesia nggak punya data berapa banyak anak yang stunting, yang kurus, yang obesitas, itu akan mempengaruhi pada kebijakan pemerintah. Nah, selama pandemi ini buat ibu-ibu tolong banget dijaga anaknya, berat badannya, tinggi badannya, sesuai dengan kan ada buku pink ya. Kalau misalnya bisa memantau pertumbuhan anak, tolong banget dipantau tinggi badannya, berat badannya, karena eh sa- salah satunya cuma bisa itu gitu. Kita ibu itu memantau sendiri berat badan dan tinggi badan anaknya agar menghindari dari stunting atau wasting. Apalagi sekarang pandemi kan ya pastilah banyak yang adalah yang kena PHK atau yang kehilangan pekerjaannya. Itu kan pasti akan mempengaruhi dapur keluarga kan gitu. Pemilihan makan juga pasti akan semakin berkurang dibandingkan masa sebelumnya. Itu harus menjadi perhatian penting buat para orang tua agar tetap memberikan makanan yang baik buat anaknya. Saya nggak usah khawatir kayak makan harus daging. Sebenarnya makan telur juga udah bagus. Di situ proteinnya udah ada, zat besinya juga udah ada. Terus jangan lupa buat para ibu ketika ingin memasak itu harus cuci tangan pakai sabun. Setelah masak cuci tangan pakai sabun. Mau nyendokin anak makan harus cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa ya, pokoknya cuci tangan pakai sabun itu sudah harus menjadi kebiasaan buat kita semua. Buat anak-anak, anak-anak juga diajarin kalau misalnya habis main, selesai main cuci tangan pakai sabun. Itu penting juga. Maksudnya ini pesan-pesan untuk pandemi ini ya gitu. Dari pandemi ini kita harus banyak belajar. Terus
karena tadi ya balik lagi kasus ke ekonomi sosial. Jadi kalau misalnya itu ya orang sebagai ibu ya kita harus inilah di rumah buat buat pot-pot tanaman makanan yang bisa kita makan. Misalnya apa sih makanan-makanan yang di rumahan lah, misalnya tanam kangkung, nanam bayam gitu. Itu memang harus disegerakan lah gitu. Atau makanan apa namanya yang ember, bawahnya lele, atasnya kangkung kan lagi banyak tuh. Iya, Nah, bisa itu bisa bisa. itu bisa sebagai ketahanan pangan keluarga. Ini maksudnya ini saya sharing karena ini penting banget karena banyak kasus khawatirnya ketika pandemi ini selesai, kasus stunting makin tinggi, status gizi kurang makin tinggi itu kan bahaya ya. Nah, jadi salah satu menjaga ketahanan pangan keluarga dengan tanah yang ada di dalam rumah itu penting juga.